Aku kan nggak terkenal. Konten aku nih, aku gimmickin drum nih. Gimana kalau aku bikin nama drummer tidak terkenal gitu kan? Karena unik juga nih. Ya aku juga nggak terkenal kataku. Ya udah, posting lah video itu. Nembus lah jutaan hari itu. Karena konsepnya beda, cara ngeditnya beda, angle kameranya beda. Karena aku dari dulu tuh udah kebawa pikiran mindset orang di skateboard, Bang. Skateboard tuh gini, ngapain kita ngikutin Indonesia? Indonesia aja ngikutin luar. Kenapa kita nggak langsung aja loncat luar? Oke. Awal drum cover aku tuh langsung loncat luar. Aku nggak ngikutin pasar drum cover Indonesia. Jadi nyari yang aneh tuh. Dari luar, ternyata di luar tuh ada yang naruh di sini, namanya POV. Nah, singkatannya POV, tapi panjangannya lupa aku gitu, cara nyebutinnya gitu. Jadi POV gitu istilahnya. Ya udah aku coba lah gitu, meledak lah gitu POV itu. Meledak, pada bilang, "Bang, lagu ini lagi, lagu nostalgia semua." Ya aku tahu semua lagu Closet, lagu ini, lagu ini. Ya udah cover aja. Dan Popang hari itu ternyata lagi booming juga. Lagi booming juga, Bang. Jadi booming, jadi aku ke bawah tuh arus jadinya. Jadi gimmicknya ke bawah arus tuh. Upload. Ya karena orang punya alat baru kan, Bang. Pasti sehari bikin terus. Oh, iya. Besok bikin lagi. Ya kerjaan apa lagi? Betul. Nggak ada kerjaan lagi kan selain gambar. Kalau gambar bisa tengah malam. Karena orang luar tuh kan hidupnya tengah malam. Beda sama kita. Kita malam, dia pagi. Betul. Nah, kalau siangnya udah ngebuk drum. Bikin konten aja pendek buat reel. 3 bulan konten meledak, dikontrak lah sama merek Nux. 3 bulan meledak, enggak mau nggak kita kontrak katanya. Hah, kata aku. Ntar dulu, aku lihat nih siapa aja nih. Karena aku dulu awal beli drumnya kan merek itu juga, tapi tipenya yang serinya rendah gitu, Bang. Aku lihat dulu nih, tahu aku nih siapa aja nih drummer. Anjir, itu drummer top semua, Bang, di Indonesia gitu. Aku nyempil di sana, serius ini kataku. Serius nyempil nih. Aku mikir aja, anjir gimmicknya dapet. Jadi yang didoain sama follower tadi yang mulai naik tadi, lu bakalan masuk Nuk, maka masuk Nuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Zaki Abbas dan Kang Angga Sumuik. Halo guys. Tuh. Orang pasti kalau nama Kang Angga itu pasti nggak ada yang tahu tuh. Tapi kalau misalnya bilang drummer tidak terkenal, nah ini orangnya. Yang tahu orang cuma ngelihat drumnya doang, Drumnya sama aja. tangannya Nah, doang. ini orangnya nih. Rata-rata pada tahu tangannya doang. Orangnya aja kan, karena syutingnya dari belakang. Iya, karena naruh kameranya di dada. Kang, nama asli siapa? Nama asli aslinya dari keluarga nih, Bang. Iya. Dari orang tua yaitu Angga Putra. Angga Putra. Kalau nama yang tadi Abang bilang Angga Sungui, Angga Suik. kan banyak yang nanya tuh. Angga Sumuik ya, iya. Sungui itu apa kan? Nah, banyak yang nanya Sungui itu apa? Yaitu dari bahasa Minang. Yaitu artinya kumis tadi. Kumis. Kumis. Jadi waktu SMP aku udah kumisan dan ya lumayan minder lah. Dibilang sama teman, oh sungui gitu kan. Karena kayak orang botak lah kalau dipanggil botak pasti dulu mah minderan kan. Pasti minderan lah gitu kan. Ya habis itu cukur tahunya udah Lebih panjang lagi. lebih panjang lagi, nggak bisa hilang lagi, ya udahlah. Karena nama Sungui itu jadi ciri khas aku, ya udahlah Sungui aja lah, dipanggil orang juga Sungui, udah seneng aja gitu. Karena emang ada kumis sama janggutnya. Kalau sekarang kan banyak orang pengen tumbuh jadi. Iya, kayak dulu kan malu ya. kalau dulu mah apa ya, kayak gimana? Lu ketuaan gitu. Ketuaan gitu. Padahal lebih maskulin aja sih punya punya kumis sama jenggot gitu. Kang, aslinya Bandung atau katanya Minang ya, Padang? Aslinya Padang. Kota Payakumbuh. Payakumbuh. Jadi taunya orang sih kebanyakan Abang Padang ya gitu. Enggak sih, kalau Padang itu kan lebih kotanya. Payakumbuh ini daerah kecil, yaitu di Sumatera Barat. Ya kelahiran dari kayak istilahnya kuliner makanannya apa itu kemarin? Beras rendang. Beras rendang itu asal Payakumbuh. Payakumbuh.
Tapi aslinya dulu di sana dulu kecilnya atau udah di Bandung? Emang dulu tuh lahirnya tuh di Payakumbuh, tapi merantau ke Bandung. Nah, jadi sekarang tuh jatuhnya ke di Bandung tuh merantau. Rantau. Ah, ah. Apa? Udah SMP atau SMA atau Tamat SMA. SMA? Tamat SMA. Sama orang tua. Tapi nggak tamat sih. Nggak sebenarnya. tamat, oh. Nggak tamat sekolah sih. Tapi nggak apa-apa nggak tamat, yang penting dikenal ya. Ya, yang penting sih pergaulan sih. Banyakin teman, banyakin hobi. Ya itu, saling sharing-sharing lah. Nah, jadi banyak dapat pelajaran dari yang lain-lain gitu. Nah, Tapi istri orang Bandung. jodohnya kayak didapatnya dari orang Orang Bandung. Aslinya orang Bandung. Alhamdulillah udah punya istri, udah punya anak, dan stay di Bandung. Asalkan anak skater juga ya. Awalnya sih pengennya terkenalnya di skateboard sih bang, bukan main drum atau gimana gitu. Lebih kalau main drum tuh emang suka musik, emang suka dengerin musik. Apalagi pemain skateboard tuh kan kadang pakai headset gitu kan, Iya. udah asik sendiri gitu kan. Jadi karena aku notifnya tuh lebih ke alat musiknya kayak drum, kayak lebih ketukan, kayak lebih gendang, kayak lebih kalau di musik-musik apa kayak R&B gitu kan lebih bassnya gitu. Aku lebih suka itunya ya, makanya lebih milihnya ke drum gitu daripada ke alat instrumen lain. Tapi genrenya apa? Biasanya kan orang kalau drum itu kan, gue pengennya lebih suka ke rock atau apa gitu. Kalau aku lebih kayak gini bang. Jadi kan kalau kita musik kan lebih mood kan. Iya. Nah kalau main skateboard juga kalau kita pakai musik kan mood gitu. Ya. Random aja sih kalau aku genre. Semua genre juga suka sih sebenarnya. Tapi sempat nggak berhenti drum? Oh ini jatuhnya ke awal mula aku kenapa bisa main drum Main gitu drum. bang. Kalau awal mula aku kenapa bisa main drum tuh dulu kan aku punya, dulu waktu SMP tuh aku tuh punya anggota marching band gitu. Kalau dulu tuh namanya apa bang? Drum band ya kalau Drum nggak salah. band. Drum band dulu ya, namanya dulu drum band gitu. Jadi diajakin dari guru kesenian, agak mau ikut join di drum band nggak? Drum band apaan gitu kan? Ya kayak marching band gitu, acara-acara kayak pawai gitu katanya 17 Agustusan gitu kan. Boleh bu, mau megang apa? Ya megang yang biasa aja, yang di bawah gitu, yang cowok gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa. Pas diliatin sama guru, kok permainan si Angga ini beda dari yang lain. Orang pada ngikutin tempo masing-masing, dia main sendiri asik. Asik. Dia main sendiri asik. Kenapa nggak coba yang remo aja? Yang remo itu yang ada 3 gitu kan, itu lebih bebas gitu. Iya. Jadi yang lain di barisan sama, yang remo kan dia bebas sendiri tuh, mau ngulik apa aja bebas asal masih masuk musik gitu kan. Ya udah cobain itu, ya udah pakai. Ternyata di situ aku tahunya, aku bisa main drum tuh di situ. Pas nyoba itu, temen bikin band buat acara perpisahan sekolah gitu kan, dan nunjuk aku buat jadi drummer. Padahal aku belum pernah megang drum, belum pernah ngeliat drum, belum pernah ke studio band gitu kan. Ya udah ikut aku, kamu megang drum. Oh ya udah, lagu-lagu apa? Ya lagu-lagu standar dulu tuh kayak Closet, Rocker, nah, kan dulu tuh anak SMA tuh kan hobinya punknya yang kayak gitu. Karena dulu tuh kalau lagu-lagu pop tuh kalau di kalangan anak-anak kayak yang hobi gaul atau skateboard, anak-anak tongkrong gitu kan, lagu pop tuh masih gimana lah, lagu galau lah, istilah lagu cemen lah gitu kan. Jadi lagu roket, lagu Rosemary, ya lagu-lagu Closet, ya lagu-lagu yang popang waktu di tahun 2000-an lah gitu kan. Diajakin lah main, nyobain. Dapat nih refnya. Lu bisa main drum kah? Enggak, barusan cuma gini doang main gitu. Ya udah, lu main aja katanya. Ya udah, oke. Akhirnya ikutlah pentas kesenian gitu. Jadi drum. Padahal di situ tuh aku groginya minta ampun gitu. Kenapa milih drum juga? Kenapa nggak milih gitar? Kenapa? Padahal kan bisa main gitar. Kenapa nggak bisa di depan? Enak di belakang, jadi bisa ngobrol sama tukang sound sambil ngopi. Kayak ketawa-ketawa aja di belakang kan. Kalau drum tuh posisinya belakang kan. Padahal drummer tuh pengen posisinya di depan kan. Ada juga yang drummer gitu pengen depan. Kalau aku dari dulu emang pengen di belakang aja gitu. Nggak tahu sampai sekarang juga ya
kayak grogi-grogi itu masih kerasa gitu karena belum pernah tampil gitu. Pemalu juga berarti. Ya pemalu bisa, tapi kalau udah kenal nih ya udah pan aja. Malu-maluin. Malu-maluin gitu ya. Gitu. Nah, Habis tuh ya mainlah di acara perpisahan. Habis di perpisahan mulailah acara kayak festival. oke. Gigs gitu. Festival diajakin lagi sama teman yang beda sekolah. Di mana? Di Bandung. Enggak, itu di Payakumbuh. Oh, masih di Payakumbuh itu. Jadi aku kan sekolah di SMP Payakumbuh lah gitu kan. Pas SMP itu diajakin lah sama teman acara kayak festival, dulu festival namanya kan. Kalau sekarang kan nggak ada lagi tuh acara festival kayak pentas-pentas yang dipertandingkan gitu. Nggak ada kan. Diajak bawa lagu Bondan Fade to Black. Bawa lagu Arfa Prasasti yang acara-acara musik-musik festival gitu yang ada kayak skill-skillnya gitu kan. Aku di situ megang gitar malahan. Megang gitar, alhamdulillah menang juara 3. Tapi pada semua itu, pada teman-teman tuh semua pada emang pure main musik, bukan ngejar hadiah. Jadi itu piala sampai sekarang belum diambil-ambil. Aku masih ingat itu piala sampai sekarang gak diambil. Masih di sekolah ya? Ya masih waktu sekolah dulu. Itu udah masuk SMA itu, pas menang itu udah SMA, jadi skillnya udah pada naik-naik dikit lah gitu, nggak main-main lagu itu lagi gitu. Ya habis itu udah menang, main band lah habis itu sama abang kandung sendiri. Dan musiknya itu langsung beda, mainnya hardcore. Boy. Langsung naik tuh dari lagu-lagu yang awalnya pop punk gitu kan, lari ke hardcore gitu. Ini keras gini kan, megang lagi drum. Balik lagi lagu habis itu balik ke lagu kayak hardcore, screamo, lagu ke metal. Habis itu mulai tuh yang temponya lebih kenceng-kenceng tuh. Disinilah awal mula aku berhentinya main drum. Padahal dulu udah asik nih main drum kan. Di situ berhenti gara-gara ada ya kayaknya seseorang sih yang bilang kayak lu main drum gak cocok katanya gitu. Lu main drum gak cocok katanya. Emang iya. Ya udah di situ udah nggak pede lagi main drum. Udah nggak pede main drum, udah nggak tahu ngapain. Mau hobi main gitar juga cuma taunya chord C, A minor gitu-gitu kan. Tapi yang abang tetap main band, tapi dengan drummer yang beda. Karena aku di situ bukan aku dikeluarin, tapi aku yang mundur. Karena ada omongan yang kayak gitu di belakang. Gak enak ya? Nggak enakan jadinya kan, takut. Ya kitanya juga dari kampung lah gitu, terus dia omongin gitu, main lu gak enak gini, tempo lu berantakan, ya down lah. Karena waktu itu kan masih anak-anak lah, masih panas-panasnya dunia lah gitu kan om. Ya udah habis itu berhenti main drum, masuklah di kayak anggota bola itu apa namanya? Kayak Klub. Klub bola gitu. Masuk klub bola, di klub bola itu depan lapangannya tuh ada anak-anak main skateboard. Anak-anak main skateboard tuh gini. Lewat, aku pergi nih main bola, tapi nggak ikut latihan. Malah ngeliatin orang main skateboard. Karena lebih tertarik kayak hal aneh gitu. Aku juga tertarik kayak alien, konspirasi gitu. Konspirasi ya. Lebih tertarik kayak gitu. Alien kayak gini karena hal-hal yang di luar imajinasi itu kayak unik aja kalau diulik gitu kan. Dan skateboard juga termasuk hal-hal unik. Kenapa papan bisa lompat? Kenapa bisa muter? Kan itu yang tanda tanya sama orang sampai sekarang kan. Bang, itu kenapa papannya bisa loncat, bisa muter? Ternyata ada teorinya gitu kan. Ya udah, habis itu liatin orang pada tanding, pada latihan, aku liatin main skateboard. Habis itu berhenti dari klub karena udah mulai gimana ya, biaya. Kan klub kan lumayan juga biayanya. Masuk skateboard, awalnya malu-malu juga, sama aja. Jadi abang-abang tuh pada, ayo sini main gitu kan. Ya udah main. Alhamdulillah di skateboard jalan mulus. Menang lomba, menang kompetisi, sampai bisa kebeli kamera. Waktu itu beli kamera, dari situ mulai tuh hobi video sama fotografi. Karena dari dulu aku kan emang hobi kamera, hobi foto, tapi minjem kamera orang, teman gitu. Jadi teman aja ya. Teman, alhamdulillah teman pada kayak semua om waktu itu. Jadi
Ya ini ceritanya aku gini, orang tua, ya balik lagi ke orang tua, ya kalangan bawah lah gitu. Orang tua cuma kerja beca, panggilan, yang ibu aku cuma ibu rumah tangga tapi sekalian bekerja sebagai pembuat ketupat, buat sate harian gitu ya, lumayan lah gitu. Sate Padang bukan? Ya buat sate Padang gitu. Main skateboard, habis itu menang, dapat kamera, teman aku pada kaya semua kan. Jadi dipinjamin kamera, tapi enggak, dulu tuh kamera tuh ya masih mahal sih di tahun 2000-an. Iya. Jadi kalau kita minjem tuh kayak sorenya tuh udah ditanyain. Enggak, ini kamera udah beres belum? Padahal belum ngetek apa-apa. Tapi Udah hilang kasih kali. lah gitu, kasih lah. Cuma ada satu teman lagi, dia yang punya uang, tapi dia mau support. Karena Baik, aku jago, karena aku jago foto, jadi diajakin terus Om, gitu. Diajakin terus, enggak, besok kesini yuk. Ngapain? Motoin aku, ayo. Nanti dia bayarnya dengan traktir di kafe gitu. Makan lah ya? Makan gitu. Jadi kehidupan aku dulu waktu di kampung tuh kayak keluar tuh ya karena ditraktir orang aja. Tapi itu di mana? Di sana? Iya, di kampung. Masih di kampung. Di kampung. Ditraktir, habis itu udah dapat kamera, belajar sendiri dan ngeditnya bukan di rumah. Ngeditnya di warnet. Oh iya. Karena zaman belum itu ada ya? komputer belum kebeli waktu itu. Betul. Komputer belum kebeli, kamera udah, tapi kan mau ngedit juga kan, belajar ngedit ya YouTube kan di warnet gitu kan. Waktu zaman dulu tuh sampai pengen jadi YouTuber tuh waktu itu tuh. Udah bikin ada zaman vlog, itu ya? bikin vlog biar kayak YouTuber yang legend dulu lah gitu kan. Tapi Siapa aja itu zaman itu? ya Chandra Liau, Hmm. Reza Arab, Oke. ya tahun-tahun 2000-an ya banyak sih. Yang masih kebayang sekarang tuh yaitu Chandra Liau karena dia kan set kameranya luar biasa Om, dari dulu juga gitu kan. Dan konten-kontennya juga Punya modal kan? ya enak ya, punya modal sih solusinya sih sebenarnya Pak. Cuma kan kalau aku kemauan doang, yang penting nyoba dulu kan. Yang cerita tadi udah beli kamera nih, udah nyoba nih bikin video, jalan-jalan, pengen ngevlog, bikin vlog, pengen bikin parodi, ternyata nggak naik tuh YouTube. Ya udahlah, stop, sibuk main skateboard. Dan sampailah main skateboard ke Bandung, ke Depok, ke Medan gitu. Itu merantau sendiri ya? Ya sendiri aja, cuma bawa papan sama tas doang Om. Orang tua nggak ikut lah ya? Ya orang tua sebenarnya Yang nggak ngizinin? ngizin, sebenarnya nggak ngizin. Karena gimana ya? Kalau aku dari orang tua perempuan lebih ke gimana? Dari dulu tuh support, tapi lebih was-was aja Om. Karena waktu SMA tuh kacau banget. Aku di Iya. SMA kacau banget. Nih orang lagi UN nih, aku cabut. Kenapa tuh? Nggak tahu. Jadi waktu dulu tuh karena udah asiknya di skateboard, apalagi kita udah pindah-pindah kota gitu, ketemu teman-teman baru yang unik-unik gitu Om, yang aneh-aneh gitu kan. Jadi kayak asik aja. Jadi nggak pengen putus silaturahmi gitu. Pengennya bareng terus main. Jadi waktu aku UN, aku di Payakumbuh, aku cabutnya ke Padang pakai baju sekolah. Kalau orang tua aku katanya karena pacaran. Kalau di pikiran aku kayaknya bukan pacaran itu. Ya itu mungkin ada yang istilahnya ya faktor ke beberapa lah gitu, pacar Iya. gitu. Karena ada pacar juga di sana yang nggak bisa dibohongin juga gitu kan, karena ada pacar. Ya kalau aku pikir sih lebih ke skateboardnya sih, sama pergaulannya lebih asik aja, lebih mind blowing aja gitu. Karena di kampung beda sama kota kan, beda-beda orang kan. Kota Iya. lebih brutal lah gitu, orang-orang lebih kocak lah gitu kan. Ya udah lebih asik skateboard. Nyampe di Padang orang lagi UN, nyokap sampai Nelpon ya? nelpon udah keangkat lagi, sampai sepupu juga diteleponin. Akunya juga udah kayak ngomong ke bapak aku sampai berantem, itu berantem hebat deh. Pas pulang pada di Padang, pulang disuruh pulang, ya udah aku pulang, berantem hebat. Ya itu awal mulanya aku udah konsisten sama diri aku bakalan hidup gara-gara omongan bapak. Jadi bapak tuh ngomong terakhir tuh, lu kalau kayak gini nggak bakalan bisa hidup. Nggak bakalan bisa hidup. Aku mikir sendiri, aku bakalan bisa hidup, aku ngelawan. Aku bakalan bisa hidup loh nanti, kata aku. Dengan aku yang kayak gini, kata aku. Karena aku di situ udah komitmen, ya udah aku mandiri, nyari uang sendiri, dan bapak juga
dari awal masih kecil tuh udah nanamin gitu. Jadi kalau kalian udah tamat SMA, Iya. kalian cari uang sendiri, jajan sendiri. Merantau boleh ya? Merantau dibolehin, asal yang aneh-aneh jangan. Oke. Aku dari dulu yang aku pegang gitu, mau temen aku mau ngapain juga, mau misalnya teman deket aku mau ngapain, aku nggak ikutan. Aku ya teman-temanan. Kalau masalah yang kayak narkoboy itu enggak, kata aku. Yang melewati batas enggak, kata aku. Nggak ada keinginan gitu. Enggak. Kalau diajak pun enggak. Gitu. Enggak, karena orang tua dari awal udah ngomong gitu. Udah ngomong ya. Ya, karena bapak juga dulu parah, mabuk-mabukan parah. Apalagi orang Padang tahu kan kayak Betul. tua. Acara organ gitu kan, acara-acara DJ ya itu di Padang udah parah itu. Masih hidup orang tua? Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat, masih kerja, bapak juga masih becak sampai sekarang. Tapi becaknya udah ganti becak motor, bukannya sepeda lagi. Oh, kalau dulu kan sepeda. Betul. Sekarang kan udah pada motor kan. Karena mungkin ya alhamdulillah waktu dulu tuh dapat rezeki di Bandung, bilang ke bapak, cobalah bikin usaha apa biar aku bantu dari Bandung, kata aku, biar bapak nggak ngangkat lagi lah kayak ya ngangkat kayak triplek, ngangkat. Ternyata udah hobi. Dan emang teman-temannya di sana semua. Ya kalau orang udah kerjaan hobi nggak bisa berhenti. Kalau nggak kerja nanti sakit ya? Itu aku takutnya itu karena banyak yang di podcast juga bilang gitu kan, kalau dia nggak kerja tuh sakit tuh. Ya udah aku, yang penting bapak senang, nggak banyak pikiran, orang tua senang, ya udah aku bantu dari sini gitu. Dan kenapa bisa nyampe Bandung nih ceritanya? Iya. Nyampe Bandung. Ya lucu juga. Kan aku awalnya tuh sebelum ke Bandung tuh sempat jualan pakaian. Jadi aku segala aku coba. Aku pernah nyablon sendiri. Jadi aku punya tenda nih. Tenda 2x2 tuh buat jualan baju. Iya. Jualan baju kan. Jadi tapi polosan, bukan ada gambar. Polosan. Jadi kalau ada orang mesen nih kayak, "Abang, mesen nih ke aku. Mau gambar apa?" Aku pakai laptop. Padahal itu kaki 5 loh pakai laptop. Oh, gambarnya tulisannya nih, karena aku sistem aku gini, mikir gini, kalau orang kampung kalau pakai baju sama malu. Oke. Dia kalau bisa pakai baju dia Beda. sendiri. Dia sendiri. Terus tambah lagi kalau bisa ide pikiran dia yang dituangin ke baju dia, nama pacarnya apa gitu, kapelan lah gitu, tapi dia sendiri yang pakai gitu. Ya udah pada pesen tuh, alhamdulillah dapat uang lah. Ngumpul bisa beli papan skateboard baru lah gitu kan. Sampai habis itu ada tuh abang sepupu ngontak, "Angga, kamu di Payakumbuh kerjaan apa?" "Ya jualan baju bang," kata aku kan. "Mau nggak ke Depok?" katanya. "Ke Depok ngapain?" "Ya ini bantuin abang nyewa alat buat camping gitu." Karena waktu aku jualan baju itu emang suka hobi camping, adventure gitu. Jadi semua hobi, semua teman aku ikutin aja asal positif. Aku ikutin aja, misalnya ngajak ke gunung, ayo gitu kan. Yang penting aku dari dulu tuh emang suka konsep-konsep pramuka. Iya. Pramuka kan dibebasin kan gitu kan. Emang suka adventure aja, ya udah main gunung, skateboard semuanya gitu kan. Foto, video, diajak lah. Karena aku bisa foto, diajak lah gitu. Jadi nanti megangnya tuh kayak marketingnya enggak, jadi iklannya. Di Depok ya? Di Depok waktu itu. Kebetulan si Abang Anto itu waktu itu asisten dosen. Jadi dari keluarga kami yang istilahnya punya gelar, yaitu abang sepupu itu satu, itu paling disegenin sampai sekarang gitu. Jadi aku nggak bisa nolak waktu itu. Itu perdana aku terbang pakai pesawat. Dia dibayarin. Itu perdana. Ya udahlah, bawa keril doang, kamera Canon 600D di tas. Nyampe nanti naik apa bang? Naik MRT katanya, naik kereta api katanya. Kalau di Jakarta tuh apa namanya? MRT ya bang? Iya. Iya MRT. Kalau aku tahunya kereta api. Kalau orang kampung tahunya kereta api kan. Ya udah naik MRT. Terus tiketnya gimana? Ya udah tanya sapam aja. Oh ya udah, turun di UI waktu itu. Dia kebetulan kontrakannya tuh di belakang UI gitu. Ya udah, foto. Singkat cerita ketemu sama anak skateboard Depok. Ternyata teman-teman yang di Padang tuh kebanyakan ngerantaunya ke Bandung. Disitulah keristek hati pengen ke Bandung main kan. Depok Bandung nggak terlalu jauh kan. Betul.
Dan kebetulan lagi juga istrinya abang aku tuh orang Bandung. Jadi pas pulang kampung diajakin lah ke Bandung. Diajakin Bandung, ketemulah sama teman-teman satu Padang waktu itu di Bandung. Makin asik kan, nggak mau Pulang pengen lagi pulang ke Depok. Jadi ya kayak waktu cerita UN tadi. Ya serandom itu aku orang kalau udah asik tuh udah ngalir gitu kan. Udah nyampe Bandung. Jadi istri abang tuh datang pagi di Bandung, sore harus pulang. Anak skateboard nggak bisa gitu. Harus nginep dulu. Setidaknya besok masih ngerasain Bandung lagi lah. Gitu. Ada. Walaupun nginep di Ya di mana lah aja. gitu. Oh ya udah Kak, karena aku di situ posisi masih segan sama abang kan, gitu sama kakak juga kan. Pulang nggak? Ayo. Aduh, padahal masih pengen di Bandung, masih pengen main. Ya udahlah, pulanglah ke Depok lagi. Sibuk lah ngurusin tenda gini-gini sambil main sama anak-anak skate Depok gitu kan. Pas tahun baru, yang temen yang jagain kontrakan tempat kontrakan aku itu, yang toko, dia ngajakin ke Bandung pakai motor. Wah, itu aku banget tau. Kalau udah pakai motor itu aku banget itu. Karena aku dari dulu tuh emang suka motor. Emang suka touring, emang suka motor custom gitu, emang lebih suka motor daripada mobil. Karena kalau naik motor kan mau berhenti aja. Kena hujan ya kena hujan gitu, lebih makan merebus gitu, enakannya gitu, lebih asik aja gitu, lebih street lah gitu kan istilahnya. Beda diajak ke Bandung lagi sama teman. Di situ abang posisinya abang tuh posisinya nggak ngizinin. Karena aku di situ izinnya buat tahun baru. Ya tau lah kalau anak skate gimana gitu. Apalagi di tahun baru gitu kan, pasti mabuk-mabukan, pasti aneh-aneh, pasti ini. Abang tuh percaya nggak percaya gitu. Karena ini posisinya abang nih asisten dosen nih, orang terpelajar nih Om. Aku yang urakan nih, yang bagian streetnya nih. Tapi abang masih syukurnya masih percaya waktu itu, dikasih lah uang gitu. Pas nyampe Bandung buka amplop, karena aku janjinya cuma 2 hari. Habis tahun baru malam, mungkin besoknya lagi baru pulang gitu kan. Dikasih lumayan itu uang hari itu. Nih uang nih ada apa kata Agung? Ini nyuruh aku tinggal di Bandung atau gimana tuh? Di situ miskomunikasi itu, serius itu miskomunikasi sampai sekarang ya. Alhamdulillah udah baik-baik aja aku sama abang. Di situ aku nggak balik lagi ke Depok. Diteleponin juga segan angkatnya. Ditanyain, ya mungkin karena abang di situ posisi ngajarin aku mandiri kan, ya udah dilepasin aja. Asal aku megangnya tadi, aku nggak aneh-aneh gitu. Nyampe ke Bandung, itu di situ aku momennya ngerasain sebulan nggak ada uang. Itu pahitnya di Bandung gitu. Itu titik terendah aku. Kalau orang mungkin udah terendah, kalau aku lebih kayak fun aja sih Om. Kalau dalam bahasanya kan titik terendah tuh, sampai nggak megang uang sebulan gitu kan. Karena posisinya aku banyak teman gitu, jadi aku masih merasa aman gitu. Jadi aku bilang itu titik terendah juga enggak sih kata aku. Karena jadi makan gimana tuh? Ya gini sih, kalau ceritanya jadi bangun tidur deh, bangun tidur deh. Karena aku ngerokok nih, bangun tidur. Teman kan pasti nyisain rokok lah 1 batang atau apa gitu roti. Ya udah, isep setengah, matiin, tidur lagi. Kan teman kuliah tuh, teman kuliah, tapi balik kuliah nanti kan dia nawarin makan. Enggak, lu udah makan belum? Belum. Ayo makan nasi telur. Ayo, ikut aja udah aku follower, tapi nanti aku bakalan ngasih feedbacknya gini ya. Nanti aku fotoin lo main skateboard gitu. Jadi aku bayarnya dengan itu. Karena aku nggak bisa bayar dengan uang. Tinggalnya di mana? Di kosan teman juga. Di kosan teman juga. Jadi situ, habis itu udah nih sebulan nggak ada uang nih. Telepon lah orang tua. Telepon orang tua, Mak ada uang tambahan nggak gitu? Kenapa katanya? Nggak pegang uang lagi? Nggak. Sok coba telepon papa. Karena aku dari dulu tuh sama papa tuh nggak sinkron. Nggak akur ya? Nggak akur sama sekali. Jadi ngobrolnya emang sama orang tua yang perempuan doang. Gitu. Telepon, bapak tuh langsung skak. Udah pulang aja. Nih kalau tiket buat pulang ada nih katanya. Padahal itu posisinya masih senang di Bandung. Enggak kata aku kan. Aku masih pengen di Bandung. Makan gimana gini katanya. Jadi selama aku ngerantau tuh nggak pernah ditelepon. Aku juga nggak pernah telepon.
orang tua juga nggak pernah nelfon, jadi ya cuek-cuek aja gitu. Habis itu udah, ya mama karena udah di situ udah kasihan lah gitu kan, Dikirim? udah dikirim 100.000 itu buat sebulan depan. Zaman itu banyak ya, lumayan ya. Apa itu 2000 berapa itu 2019 itu om, 100.000 dapat apa om? Iya iya iya, betul betul. 2019 100.000 ya udah, itu berharap dari teman aja jadinya. Ya makanya aku kalau dibilang kayak gini lah, ada orang datang nih, lu datang pas butuhnya, aku dulu kayak gitu loh. Aku datang pas butuhnya aku doang loh. Sekarang ya aku balasin orang yang butuh aku gitu. Ya kayak teman-teman yang ajak-ajak collab lah gitu Iya. kan, dia butuh gitu ya, aku butuh dia juga gitu ya, wajar aja kataku, karena aku dulu juga butuh makan buat kawan-kawan aku gitu kan. Pansos ya, saling bantu Pansos ya. ya, saling pansos lah gitu kan. Ya karena sekarang kalau kita nggak ngelebarin sayap, ngelebarin pancingan, nggak bakalan terpancing, nggak bakalan terbang juga kalau Iya. sayapnya nggak lebar gitu kan. Makanya sekarang aku lebih kayak ya udahlah, kalau mau collab ayo gitu. Jadi habis itu udah nih nyampe di Bandung nih dengan uang 100.000 tadi. Beruntungnya lagi ketemu teman satu sekolah. Waktu di SMK dulu yang berhenti tadi. Ya, Sama-sama UN ya? nggak ikut. Tapi dia lulus. Dia lulus. Dia kuliah di Unicom. Dia kuliah di Unicom. Habis itu telepon sama teman. Enggak, lu di Bandung. Terus aku bilang, iya emang kenapa? Ah, kan gue di Bandung katanya. Ah, lu di Bandung? Oh, gue nggak tahu katanya kan. Ya udah gini aja katanya. Nanti kita ketemu ya katanya. Lu ke Bandung ngapain? Ya main skateboard kata aku kan. Ya udah nanti kita ketemu. Emang kosan di mana? Kata dia gitu. Kosan aku di sini, kata aku di Pati Ukur kata. Ah, kan gue di Pati Ukur juga. Ternyata kosan aku sama dia tuh cuma berjarak berapa rumah, Bang. Iya. Kalau aku waktu itu nggak tiduran tuh di kamar waktu gak ada duit tuh, mungkin udah ketemu sama dia tuh, karena dia bolak-balik kuliah kan. Karena kalau aku punya uang mungkin nongkrong di jalan, mungkin ketemu tuh sama dia nih. Ya, akhirnya ketemu, dia nanya, nggak lu masih main skateboard? Masih. Lu mau nggak di endorse baju katanya gitu. Tapi nggak banyak uangnya, lumayan lah buat jajan katanya. Alhamdulillah kata aku ya. Yang penting lu gaya aja di skateboard, mau ngapain kayak pakai baju merek ini katanya gitu. Dia punya clothing. Dia ternyata kerja, aku nggak tahu waktu itu ini buat apaan gitu om. Aku nggak tahu nih buat apaan gitu kan. Ya habis foto udah, nih aku buat clothing aku ya katanya, aku kerja sama brand ini katanya gitu. Oh ya udah kata aku, udah dikasih lah 100.000. Wah makan ayam tuh hari itu om. Dia juga bilang, lu udah makan belum, mau beli apa katanya. Beli nasi telur apa, udah makan ayam aja katanya. Oh ya udah ngikut aja kan, karena kita diikuti kita ngikutin orang kan. Gak bisulan tuh makan nasi telur mulu ya. Udah biasa aku makan sehari sekali om. Karena dari ya waktu berapa bulan itu yang gak megang uang itu, jadi udah kebiasa aja, sampai sekarang juga makan sekali hari. Istri juga ngomel, di badan udah kayak gini gitu. Ya karena faktor kebiasaan Biasa. sih ya, cuma kan alhamdulillah sampai sekarang Masih sehat ya. nggak ada mah sih, alhamdulillahnya nggak ada mah gitu. Ya kalau ada mah nggak tahu gimana itu. Habis itu ketemu, Makan boleh nasi ayam. makan nasi ayam, ngerokok bareng, ditawarin lah, kamera lu bawa nggak? Bawa katanya kan gitu. Oh ya udah masuk aja sama aku di bagian brand clothing katanya. Ah di sini nih awal mulanya kebuka nih rezeki om. Dibantu sama dia suruh tidur di kosan dia karena dianya sibuk tidur di tempat lain lah gitu. Jadi kosannya tuh kosong gitu. Ya lu kosannya di sini aja katanya gitu. Sekalian ngejagain barang-barang gua katanya, daripada tidur di sana kan. Nggak ada istilahnya, nggak takut ngeganggu orang kuliah gitu katanya. Kalau di sini kan lu sendiri katanya, lagi deket juga, kalau lu pengen main ya tinggal keluar aja. Ya udah masuklah di salah satu brand di Bandung, kerja di bagian fotografi, di bagian konten kreator. Itu aku kosong sama sekali, nggak ada basic, cuma basicnya foto doang tadi om. Dia mulai ngajarin nih cara nge-branding, nih cara black campaign katanya, di cara ini. Dari brand mulai belajar ngedesain, rezeki di desain. Karena awalnya aku kan tadi jualan baju kan di kampung. Ya. Di Bandung karena ngeliatin orang nih bikin baju gampang banget nih. Bikinlah desain. Bikin desain pakai alat gambar gitu yang dari kantor gitu kan.
Kalau kita cetak baju ini nggak cukup nih, gaji aku cuma 2 jutaan kata aku. Kan minimal 2 lusin kan. Iya. Nah, ini nggak cukup nih. Ya udah bikin desain-desain aja dulu. Nanti kalau ada baju aku sablon sendiri. Mulailah ilmu yang di kampung tadi nyablon sendiri aku wujudin lagi di Bandung. Belilah alat lagi. Sablon sendiri. Nggak ada yang beli tuh baju. Nggak ada beli, brand juga nggak ada yang beli. Nggak laku, moto udah capek-capek. Ya udahlah, sibuk kerja FPDB. Tahu-taunya yang desain aku bikin sebanyak itu di Instagram tadi, Bang. Iya. Ditawar orang bule. Wih, keren dong. Itu yang kaget aku sampai sekarang. Tahun berapa tuh? Yang 2018 19 itu 2000-an itu. Sebelum Covid ya? Ya, sebelum Covid. Pokoknya sebelum Covid itu. Covid tahun berapa ya? 2020-an. 20-an. Berarti 2019, 2018 lah gitu awalnya. Ya udah, ditawar. Ini desain pakai bahasa Inggris tuh. Ini desain kamu jual katanya karena banyak kan aku udah bikin desain Dia banyak. DM atau apa? Dia DM. Aku tanya ke teman aku, dia ada yang nanya mau beli desain katanya. Lu jual desain? Enggak, kan posting kemarin yang brand aku nggak laku kata aku kan. Ya udah jual aja katanya, jual aja. Soalnya aku pernah ngejual juga ke orang luar katanya gitu. Terus sistemnya gimana? Pakai PayPal katanya. Aku adanya BCA, bisa nggak kataku. BCA mah beda lagi. Di situ aku belajar dunia kayak perjualan beli dunia gitu. Ya udah bikin PayPal, pinjamlah PayPal teman. Laku lah nih satu desain. Dengan harga waktu itu perdebatannya $30, dia mintanya 50 teman aku. Aku mintanya 30 karena aman kosan buat bulan depan 700.000. Iya betul. Iya, yang penting jual dulu lah. Kosan aman, aku gak kasbon lagi ke bos gitu kan. Yang gaji dari clothing gitu kan. Ya jual lah 30. Ya udahlah terserah lu lah mau jual berapa kan. Kirimlah ke teman. Aman nih. Dapat gaji nih kata aku kan. Yang orang tadi balik lagi. Dia balik lagi minta 3 desain lagi yang aku posting. Aku nggak ngapa-ngapain Bang, cuma ganti nama doang. Yang desain udah aku bikin cuma ganti nama brandnya doang. Kirim 3 lagi, 30 kali 3. Keluar lagi. Besoknya dia balik lagi minggu depan. Minta bikinin logonya, bikinin barcode-nya, bikinin semuanya, labelnya. Di situ aku pede. Aku minta $300. Dibayar sama dia. Pahit. Di situ langsung teman aku suruh bikin PayPal sendiri. Karena temannya juga jual desain. Ya udah, kita bikin PayPal sendiri dibantu sama dia tadi. Karena aku udah ada BCA nih, gampang kan bikin PayPal-nya. Udah pahit. Di situ kayak punya uang, tapi nggak merasa megang uang. Karena kan uangnya di PayPal semua. Nah, disitulah mulai aku kayak cita-cita aku dulu kayak aku pengen beli sesuatu tinggal tunjuk gitu. Nah, di situ momennya mulai Instagram langsung berganti jadi desainer. Akunya di situ udah pure skateboard sambil desain. Di situ mulai tuh kayak brand-brand gede luar negeri itu sampai omsetnya parah banget. Alhamdulillah sampai sekarang kebeliin rumah buat orang tua di kampung. Jadi niat pas ngelangkah keluar tadi ngerantau buat beliin rumah buat orang tua, alhamdulillah sekarang udah kebeli. Jadi nggak berantem lagi sama bapak ya? Lebih cool sih, lebih kalem kalau pulang kalem udah, nggak nyuruh ngangkat galon sekarang mah. ya nggak tahu sih. Kalau aku sih ngerasanya gitu. Cuma jarang pulang aja sih. Jarang pulang. Tinggal di tahun. Yang penting orang tua bahagia. Bahagia, udah beliin rumah ya udah aku sekarang ngurusin diri aku. Akhirnya mulai tuh si gambar drop. Karena udah mulai banyak yang tahu jual gambar gampang. Oke. Tinggal posting di Instagram. Orang luar negeri datang beli. Bisa ya kayak gitu? Gitu doang Om. Sampai omset ratusan juta aku waktu itu. Sebulan gitu? Iya. Sedih. Ya udah, habis itu udah berhenti, mulai sepi, udah banyak yang copy paste gambar, cuma dirubah dikit. Aku di situ otak aku boleh kerja lagi. Apa nih yang nggak bisa ditiru orang nih? Apa nih hobi yang nggak bisa ditiru orang gitu kan? Kalau gambar gampang, tinggal dicimplak udah diganti nama beres, itu udah gambar orang gitu kan. Dan aku juga pure gambar aku tuh bukan 100% gambar aku, pasti ngambil ide dari beberapa orang dijadiin satu gitu. Betul. Nah paling ya istilahnya apa kata orang, amati tiru modifikasi. ATM kata orang kan gitu kalau di gambar gitu. Mulai drop, habis itu udah mikir lagi nih, wah pas lah kebetulan pas masuk ke uang tinggal 15 juta. Itu pure uang 15 juta. Istri aku besoknya mau lahiran.
nggak tahu bodoh, nggak tahu apa, nggak tahu mungkin ini jalannya dari Tuhan, beli drum. Padahal uang tinggal 15 juta. Oke. Dan istri juga di situ ngamuk, mikir satu minggu nggak salah gitu, 1 minggu dia mikir ini dibeliin atau enggak. Aku kayak anak kecil aja yang nggak mau dibeli, yang nggak dibeliin mainan terus ngambek. Merengek. Iya, merengek kayak istilah bahasanya merengek gitu kan. Jadi istri itu udah kesel gitu. Ya udah lu belilah gitu. Ya udah, seneng tuh beli drum. Taruh di rumah. Ini mau ngapain itu kata aku. Alasannya sama istri dulu tuh pernah tuh sampai sekarang masih ingat aku. Ya aku beli drum, nanti aku bakalan dapat uang di YouTube. Padahal itu cuma hoax doang. Supaya senang. Iya, biar dibeliin drum. Ya kalau cowok lah, kalau udah hobi, kalau dilarang lah, apalagi aku lah orang. Jangankan istri sekolah aja tinggal. Terus ya sekolah aja tinggal loh. Berapa tahun itu, 3 tahun orang tua bayarin sekolah itu sampai nangis. Dosa aku masih besar di sana. Ya masih besar di sana. Jadi nggak, ya itu. Habis itu udah istri udah mengamuk, akhirnya luluh, dibeliin, nyampe rumah bingung mau diapain drum. Karena nggak ngerti sama sekali. Ini coloknya kemana, arahnya kemana, koneknya kemana, mulai YouTube lagi, ya keluar ilmu YouTube lagi gitu kan. Ini cara recordnya gini, cara ini gini. Jadi selama aku ngonten yang namanya drummer tidak terkenal, selama aku ngonten drummer tidak terkenal itu, yang ngajarin ngonten follower sendiri, yang ngajarin serius. Jadi aku nggak tahu apa-apa. Jadi follower itu suka ngelihat aku main dan dia tertarik main juga. Dia ngajarin, "Bang, ini loh cara ngilangin suara drum di musik itu loh." Oh, ini loh. Padahal bukan aku yang nyari tahu sendiri. Malah follower yang bantu gitu. Karena ngelihat aku asik main drum gitu. Kebetulan kameranya ada, kebetulan basic video aku tadi ada, kebetulan juga foto aku ada, basic musik juga ada, dan pendengar musik juga, penikmat musik. Jadi ngerti kan musik apa sih, gimana sih punya suara drum yang bagus gitu gitu kan. Ya udahlah, mainin lah bikin video. Mulai ngalir kok banyak ya follow. Padahal awalnya itu cuma iseng karena gini, pengen pamer. Ya siapa sih di dunia ini punya alat mahal nggak pamer sih gitu. Tapi aku pamernya bukan pamer gue punya drum nih, bukan pengen terkenal ya. Bukan, lebih kayak aku pengen nunjukin teman-teman aku beli drum nih videonya nih. Nah ini musiknya aku mainin juga, musik yang tahun 2000 waktu aku berhenti main drum itu Bang. Jadi pure main drum doang, bukan pengen terkenal atau apa, karena aku masih terngiang-ngiang statement yang waktu dulu itu, lu main drum nggak bisa. Cuma pengen. Orangnya masih hidup. Nyesel dia lihat nanti ya. Nggak tahu sih. Dia masih hidup, tapi ya kalau aku sih gini aja, kalau masalah yang lalu ya udahlah gitu kan. Nah, kalau sekarang kan kehidupan orang kan mind blowing kan. Yang tahunya di bawah langsung brut gitu ke atas. Betul. Gitu. Yang tahunya di atas brut gitu ke bawah. Jadi nggak bisa ngejudge orang lagi. Kita nggak tahu ya. Iya. Lu jelek, nggak bisa. Jadi aku sekarang udah batasin diri aku kayak musik jelek, musik bagus, enggak, sama aja, tergantung telinga lu aja. Iya. Nah, kalau aku mikir gitu Bang. Jadi aku main drum tuh ya seasik musim. Jadi dari dulu tuh nggak ada mikir kayak gimmick, main drum harus jago. Enggak, main drum harus skill. Enggak. Kalau aku lebih kayak main drum, ya ini main aku gitu. Ya ini gaya aku main, ya ini musik aku suka lah. Aku cuma ngasih tahu itu doang gitu. Nge-sharing, ngebagi itu doang. Ya kalau terhibur alhamdulillah, kalau ya nggak terhibur ya udah skip. Kan masih banyak drummer yang lain yang jago gitu. Jadi awalnya itu kan nggak ada kepikiran buat follower rame, subscriber rame, YouTube menghasilkan, endorsean ada, enggak. Lebih kayak aku pengen menghibur diri aku karena aku nggak ada teman lagi di Bandung. Betul. Jadi gini loh, kalau kita udah punya istri, apalagi baru-baru punya anak nih, pasti bingung nih di rumah mau ngapain, mau keluar juga takut kan? Iya. Takut anak nanti gimana yang megangin anak siapa nih? Nah gitu kan. Kalau kita di rumah kan standby. Kalau ada apa-apa, apalagi anak bayi kan. Kalau ada apa-apa kita standby kan gitu kan. Ya udah, aku
aku niatan beli drum buat standby di rumah sekalian gambar tadi. Masih ada tuh laku 1-2, masih ada tuh buat nambah-nambah kehidupan. Mulai naik tuh, meledak awalnya di Lagu apa? lagunya tuh. Aku waktu itu Lascel ngeluarin lagu yang Sabtu Minggu, tapi aku lupa tuh saat itu judulnya saat itu. Jadi malam itu tuh aku lagi sama istri ngobrol nih sama anak main, launching tuh lagu itu. Wah, Lascel balik lagi nih vibe lamanya nih, popang kataku. Lagunya enak juga nih, potongan juga enak, pas yang diiris itu potongannya enak bang. Aku cover potongannya itu, tapi aku naruh kameranya di dada. Itu gak pernah aku naruh kamera di dada, pengen aja naruh di dada gitu kan, nyobain gitu. Ya istilahnya kalau kita main di sosial media kan nyoba-nyoba lah gitu. Mana yang bagus nih gitu kan. Yang penting muter terus lah otak gitu kan. Nyoba lah. Itu aku ngeteknya jam 7 malam. Padahal aku main drum nggak boleh malam sebenarnya. Iya. Karena berisik. Tetangga kan? Iya, karena berisik. Tapi mood aja hari itu, ya aku main drum ya. Si Dedet bobok kan, bobok nanti tutup itu ya, aku lagi ngebuk-ngebuk drum katanya. Cuma pendek doang, buat list doang gitu kan. Bukan buat YouTube, aku YouTube belum ada itu bang. Dah bikin cover, udah ngedit, ya fun aja kayak orang biasa, fun aja. Beres, wah plong nih pikiran. Kalau beres kan plong kan, apapun yang hobi kalau kita beresin plong. Upload nih, set. Bingung deh mikir. Wah, masukin TikTok gak ya gitu. Aku ada akun TikTok tapi nggak pernah dimainin, nggak pernah diaktifin. Ya udah, masuk TikTok, buka TikTok, namanya Angga Sungguh. Di situ kecipta nama drummer tidak terkenal. Kenapa bisa? Kepikiran gitu. Kepikir aja gini, kan nama TikTok orang aneh-aneh om. Oh iya. Nama TikTok orang siapa yang nggak aneh-aneh gitu kan? Ada yang namanya sambal apalah gitu, atau namanya apalah gitu. Aku pikiran, aku kan nggak terkenal, konten aku nih aku gimmickin drum nih. Gimana kalau aku bikin nama drummer tidak terkenal gitu kan, karena unik juga nih ya, aku juga nggak terkenal kataku. Ya udah, posting lah video itu, nembus lah jutaan hari itu. Karena konsepnya beda, cara ngeditnya beda, angle kameranya beda. Karena aku dari dulu tuh udah kebawa pikiran mindset orang di skateboard bang. Skateboard tuh gini, ngapain kita ngikutin Indonesia? Indonesia aja ngikutin luar. Kenapa kita nggak langsung aja loncat luar? Oke. Awal drum cover aku tuh langsung loncat luar. Aku nggak ngikutin pasar drum cover Indonesia. Jadi nyari yang aneh tuh dari luar. Ternyata di luar tuh ada yang naruh di sini, namanya pop. Nah, singkatannya pop, tapi panjangannya lupa aku gitu cara nyebutinnya gitu. Jadi pop gitu istilahnya. Ya udah aku coba lah gitu. Meledak lah itu pop itu. Meledak, pada bilang, "Bang, lagu ini lagi lagu nostalgia semua." Ya aku tahu semua lagu Kloset, lagu ini, lagu ini. Ya udah cover aja. Dan popang hari itu ternyata lagi booming juga. Lagi booming juga bang. Jadi booming, jadi aku kebawa tuh arus jadinya. Jadi gimmicknya kebawa arus tuh. Upload. Ya karena orang punya alat baru kan bang, pasti sehari bikin terus. Oh, iya. Besok bikin lagi. Ya kerjaan apa lagi? Betul. Nggak ada kerjaan lagi kan selain gambar. Kalau gambar bisa tengah malam. Karena orang luar tuh kan hidupnya tengah malam. Beda sama kita. Kita malam, dia pagi. Betul. Nah kalau siangnya udah ngebuk drum. Bikin konten aja pendek buat reel. 3 bulan konten, meledak, dikontrak lah sama merek Nux. 3 bulan meledak, Angga mau nggak kita kontrak katanya. Hah, kata aku. Ntar dulu, aku lihat nih siapa aja nih. Karena aku dulu awal beli drumnya kan merek itu juga, tapi tipenya yang serinya rendah gitu bang. Aku lihat dulu nih, tahu aku nih siapa aja nih drummer. Anjir, itu drummer top semua bang di Indonesia gitu. Aku nyempil di sana serius ini kataku. Serius nyempil nih. Aku mikir lagi, anjir gimmicknya dapet. Jadi yang didoain sama follower tadi yang mulai naik tadi, lu bakalan masuk Nuk, maka masuk Nuk. Masuk gitu bang, masuk Nuk, udah disupport sama. Terima kasih buat Mbak Devi gitu yang udah mau support aku yang bukan siapa-siapa lah, ya istilahnya drummer tidak terkenal gitu kan. Jadi makin terkenal ya gara Nuk tadi. Karena nama Nuk juga di Indonesia itu udah termasuk tinggi bang. Betul. Udah high classnya gitu. Waktu
sekarang sampai sekarang juga masih high class karena di situ ada Bang Sandi Pasben, ada Bang Putra, ada banyak lah gitu yang drummer-drummer jago di sana gitu kan. Aku masuk kan aneh gitu. Kalau di pikiran aku aneh gitu. Aku bukan anak band. Siapa sih ini bocah gitu? Ya, aku bukan anak band, bisa nongkrong di kalangan orang-orang itu gitu kan. Sampai bisa istilahnya sampai bisa disupport sampai segitunya gitu kan. Mainnya juga sendirian, ngeband gitu. Dan uang tadi tinggal 1 juta, habis beli drum, masuk endorse dijual drum lama. Ada yang beli? Ada yang beli teman. Tapi langsung kembali modal kan? Balik modal langsung bayar kontrakan karena di situ Enggak, posisinya maksudnya misalnya belinya 14 juta, 15 juta dibayarnya pasti turun kan. Biarpun kita udah make berapa bulan, biarpun baru lah namanya elektronik kan, nggak bisa naik, pasti turun. Jadi kejualan itu cuma 11 juta. Aku bayar kontrakan tuh sekitar 12 juta. Ya udah alhamdulillah. Cuma bisa nambeknya tuh cuma 1 juta gitu. Nah, udah jalan. Dari situ udah mulailah di kontrak tuh ada YouTube konten YouTube sekali sebulan. Aku bilang di situ sama Mbak Devi, Mbak aku gak main YouTube karena aku di situ posisinya TikTok sama Instagram doang kataku. Karena aku belum pede juga bikin lagu full. Iya. Bingung juga Bang ngeliatin wajah aku 3 menit 4 menit ya lagu kan. Ngeliatin wajah jelek aku gitu kan. Gak pede aku Bang. Oke. Gak pede, makanya dari awal tuh kenapa kameranya tuh di belakang. Itu karena emang dari awal kan aku bilang aku gak pede. Kenapa milih drumnya juga gak pede karena malu gitu. Ya udah, kepikir tembus yang dari dada tadi kepikiran lah. Kenapa YouTube aku nggak ngasihnya angle-nya di dada aja? Kan orang nggak ngeliatin face aku. Kenapa nggak di dada aja? Dan aku juga aman karena aku main bikin konten YouTube itu udah nggak ngafal Bang. Itu konten YouTube nggak ngafal sama sekali nih. Jadi aku dapat lagunya malam. Besok paginya ngilangin drumnya, langsung mainin. Jadi aku ngetek dari jam 1, beres jam 4. Cuma 1 lagu. Itu diulang-ulang terus kan video YouTube aku nggak ada cut. Iya. Nggak ada angle-angle banyak, cuma dari dada terus ngalir aja sampai habis. Jadi kalau habis terakhir, salah nih terakhir, ulang dari nol. Cari yang sempurna ya? Iya, nyari yang lebih oke lah, bukan Iya. sempurna lah, lebih oke lah karena aku nggak ada ngafal di situ kan posisinya kan Bang, nggak ada ngafal. Jadi banyak yang nanya juga, Bang lu kalau ngetek video YouTube gitu ngafal dulu nggak sebulan katanya. Apa yang mesti dihafalin? Kerjaan masih banyak, ngurus anak, ngurus istri gitu kan. Yang penting kalau aku mah beres hari ini beres, besok lagi pikirin gitu. Jadi plong. Karena aku orangnya emang spontan gitu Bang. Spontanitas. Iya, spontanitasnya gitu. Nah, jadi beres nih. Udah, biarpun salah-salah dikit nggak apa-apa lah. Aku juga dari awal bukan niatnya buat skill. Lebih kayak niatnya lebih menghibur gitu. Alhamdulillah sampai sekarang follower juga nggak ngarepin apa-apa. Cuma ngarepin menghibur. Iya. Jadi aku sampai sekarang alhamdulillahnya itu Bang. Jadi ngonten aku nggak ada beban. Dan bukan kayak pekerjaan. Keluarin aja ya? Keluarin aja. Bangun tidur pengen lagu A lah. Ya udah lakuin aja lagu A. Pengen lagu B, lakuin. Ada yang komen, Bang, lagu inilah Bang katanya. Aku love doang. Tapi kan cover ya semua. Ya kalau untuk sekarang sih coveran. Itu ada masalah nggak gitu dengan yang punya lagu? Kalau aku sejauh ini belum ada sih Bang. Karena aku di situ patokannya bukan format yang fresh atau kayak yang profesional gitu kan. Kalau profesional tuh kan kita harus masuk dapur rekaman, kayak soundnya harus berapa gini. Kalau aku kan lebih drumnya aku tonjolin gitu kan. Jadi bukan MP3 yang profesional gitu enggak. Lebih kayak drum cover, drumnya yang ditonjolin gitu kan. Ya sampai sekarang alhamdulillah nggak ada sih. Paling hak cipta kayak berbagi ya itu pasti ada karena itu Pasti kan ada. itu udah hak cipta dari yang punya lagu kan gitu. Kalau dia misalnya ada nih yang kayak suruh take down atau suruh hapus, saya alhamdulillah sampai sekarang sih nggak asik-asik aja gitu Bang. Tapi ada sih teman kemarin lagu Bernadia suruh take down. Oh, Karena teman tapi ya. karena terlalu sempurna. Yang viral waktu itu di TikTok. Oh gitu. Iya, disuruh take down. Karena nggak tahu sih, aku nggak tahu. Kalau alasannya sih merusak promosi. Karena lagu baru dan dia langsung cover.
Oke, Dan dia di main cover- apa? Hah? Dia main apa alat musiknya? Dia emang tukang bikin lagu. Dia nyanyi? Dia nyanyi. Oh Dia yang bikin musik, dia bikin nyanyi. Oke, Aku awalnya nggak tahu itu lagu siapa. Ternyata itu teman-teman juga di Padang. Hmm. Dia baru ngomong berapa hari yang lalu. Kenapa nggak ngomong sama aku gitu kan? Hmm. Biar kita usahain buat ngurus hak ciptanya gitu, kemana tahu dapat. Daripada kayak sekarang di take down kan, itu udah booming bang. Oke. 1 minggu 1 juta dia baru upload di TikTok, udah berapa jutaan itu baru 1 hari dia upload. Jadi nggak tahu, terlalu perfect sih menurut aku sih lagunya kalau dia bikin gitu. Tapi yang lain aman. Aku juga kemarin baru cover juga aman, tapi dianya disuruh take down. Kayak tol sempurna ya gitu. Ya nggak tahu sih gitu. Gitu. Karena terlalu rame sih. Kayaknya rame sih. Rame. Ya, karena ngalahin keramean jadi ya susah. Terganggu yang punyanya. Ya, kayaknya gitu. Kalau aku sih mikirnya gitu. Harusnya ya. sih ya cuek-cuek aja. Ya, kalau aku sih mikir Kan gini. berbagi juga kan. Iya, buat promosi juga kan, terbantu juga kan. Tapi kalau kata dia sih gini, emang manajemennya itu tuh rada keras. Nah, kalau aku sih nggak tahu di bagian situ, aku nggak tahu lagi Ya. gitu, bukan ranah aku lagi gitu kan Bang. Coba yang aku sayangin gini, kenapa nggak minta aja lagunya daftarin sama produsernya, ya pendapatannya ya ambil sama produsernya. Dia kan pengen karyanya keluar doang gitu doang. Iya. Dia juga nggak pengen biaya apa-apa. Itu coveran pertama yang dia bikin meledak. Dan aku kasihan langsung disuruh take down. Cih, seminggu take down ya. Yang lain cuma 1.000, 2.000, 3.000 yang itu jutaan bang. Baru sekali itu dia bikin jutaan, langsung suruh take down. Sampai sekarang kemarin dia curhat juga masih drop. Kasihan aku. Jadi gak terkenal dia dong ya. Jadi dia juga kayak, bang aku mau pengen bikin lagu ini bang, aku cover katanya kan. Ya nggak apa-apa, ya cuma aku takut di email lagi bang, katanya di telepon lagi gitu. Ya resiko sih kata aku kalau kita cover ya, kalau misalnya mau nih, kitanya maunya pure buat kita nih, bikin lagu sendiri kata. Iya. Mixing sendiri, aransemen sendiri gitu. Itu lebih bebas sih kata. Nah itu sampai followers sebanyak itu dapat silver ya. Itu server dapatnya cuma 3 bulan juga. 3 bulan langsung. Ah. Buset deh. Karena di TikTok sama di sini aku baru tahu tuh, ternyata TikTok tuh membawa orang buat ke YouTube. Bisa ya? Iya, emang tugasnya gitu. Kalau Instagram tuh lebih kayak orang-orang yang pede, orang-orang cuek, yang penting keren dia follow. Tapi kalau orang-orang aneh males kan. Di Instagram tuh kita punya kayak ego sendiri bang. Kalau TikTok random kita tonton kan. Kita like juga random karena nama kita bukan nama asli kan. Akun fake lah jatuhnya TikTok tuh gitu. Ternyata TikTok tuh masanya sebanyak itu. Jadi misalnya kalau lagu kita nih pendek FYP nih, atau video abang misalnya lucuan nih, ada video lucu, pasti orang habis itu nyari panjangnya ke YouTube. Nah, ini short potongan itu bahaya di TikTok bang. TikTok ya? Jadi rata-rata video aku yang viewernya rame di YouTube itu rata-rata komentarnya gini, siapa ini yang kesini gara-gara TikTok? Pasti gitu. Jadi karena aku tadi udah terkonsep kan, udah terkonsepnya ngalir gitu bang, dari video, dari konsep juga ngalir, jadi pada subscribe, mungkin pada senang, mungkin nggak tahu juga gitu. Dari TikTok tuh ternyata ngebawa masa buat nonton ke YouTube kita gitu. Jadi kenapa tampilan aku di TikTok, di YouTube sama Instagram tuh beda-beda? Karena aku di Instagram pengen endorsean. Oke. Kalau di TikTok pengen masa. Kalau di YouTube pengen aman. karena one take bang. Oh iya. One take, nggak bisa lip sync bang. Salah pukul aja salah udah gitu kan. Ya lebih kayak gitu sih, lebih ngambil aman aja. Tapi ya masa TikTok ya luar biasa. Masa TikTok. Pernah nyangka nggak bisa terkenal? Kalau niat aku pede aku dari dulu, waktu di zaman waktu baru belajar kamera tuh pengen udah kayaknya bisa nih kayak gitu bang, bisa nih. Cuma nggak tahu nih yang mana dulu yang bisa nih. Ya pikiran aku pertama vlog, fotografi, video filmmakers, kayak bikin videografi gitu, film-film gitu kan. Iya. Udah pernah juga bikin short film gitu kan. Pengen terkenalnya di sana, bukan di drum. Tapi kalau apa tanya, pernah nyangka nggak tenarnya di drum? Nggak pernah nyangka aku. Tapi kalau nyangka nggak video bakalan rame, aku nyangka. Karena ilmu di video tuh dari dulu tuh
udah pusing aku ngikutin bang. Kayak warnanya harus gimana, angle-nya harus gimana, posisi look-nya gimana, itu bingung gitu. Jadi hobi yang aku jalanin gini bang, kayak video, nih ada sungainya nih, gitu kan. Kayak foto, nih ada sungainya nih. Kayak skateboard, musik, nih ada sungainya nih. Kayak drum, ini udah kemana nih? Nggak tahu nih. Kalau drum ini udah kemana nih? Udah hilang lah gitu kan. Jadi kayak editan, nah ini jalurnya nih, udah ada sungai-sungai masing. Jadi pas si drum tuh masuk, si sungai tadi tuh nyatu semua, push gitu. Jadi dia yang ngarahin ke laut. Iya. Makanya kalau dibilang nggak nyangka. Kalau dibilang nyangka, ya nyangka aja. Karena basicnya tadi udah ada kan, gitu. Makanya aku suka banyak teman tuh gitu. Dan nanti juga anak bakal aku ajakin kayak gini, banyakin teman, banyakin hobi. Iya. Tapi ya tetap ada batas. Betul. Ada batas gitu. Karena ya harus tahu dunia luar kayak gimana. Terus waktu dapat pertama honor dari YouTube, senang ya? Iya, cita-cita dulu tercapai gitu lah. Dapat gaji di YouTube. Padahal itu dulu YouTube aku tuh mati itu bang. YouTube tuh mati, subscribernya cuma 1.000. Kan minimal kan kalau YouTube 6.000 jam tayang ya. Iya. Itu cuma 200 jam tayang. 3 bulan main drum, bus semua. Jeblos. Jeblos sebulan, bulan besok naik, bulan besok silver. Jadi dapat monet kan istilahnya, kata orang monetisasinya kapan gitu, sebulan aku gitu. Naiknya kapan? 2 bulan. Silvernya kapan? 3 bulan. 3 bulan di kontrak Nuk, 3 bulan ya sekitar 6 bulan dapat. Nuk itu ngasih duit juga atau cuma ngasih alat? Kalau aku sih dapat alat juga udah bersyukur sih posisinya waktu itu tuh bang. Coba nggak tahu sih, ada info-info juga yang lain juga kayak artis dapat uang gitu. Kalau aku lebih kayak ya aku udah disupport nih, alhamdulillah lah gitu kan, karena aku juga bukan siapa-siapa lah gitu kan. Ya masalah uang bisalah dicari dengan hal-hal lain gitu kan. Dan toh juga nggak banyak teman juga, nggak banyak rezeki sih bang. Iya. Nah, banyak teman banyak rezeki sih. Kayak sekarang juga kenal sama Bang Zaki. Amin. Suatu keberuntungan gitu kan. Bisa berjumpa, bisa podcast. Ini podcast pertama aku ya guys. Padahal udah keren gini nggak ada ngajak podcast ya? Enggak, soalnya beliau nutup diri kan. Bukan nutup bang. Apa tuh? Kata Goco sih sosok introvert. Sosok introvert ya. Padahal kayak introvert. Jadi nggak mau ketemu orang. Kan? Ya karena udah terbiasa tadi. Karena sibuk konten. Ya emang, sibuk gitu. konten, sibuk nyari info-info, ide-ide di YouTube. Jadi udah pure nyari sendiri gitu. Karena ada juga orang yang posisinya nyari ide itu dari orang lain. Kalau aku tuh betul. nyari ide ya sosial media aja gitu, Bang. Sekarang hidupnya dari YouTube ya? Endorse juga ada ya? Dari endorse, gitar, kayak gitar juga karakter, alhamdulillah udah mau support gitu kan, Hawila, toko Hawila gitu kan. Ya paling ya dari gitar, dari YouTube, TikTok juga ya? TikTok sih nggak ada bang. Kalau TikTok kan kita dapat uangnya kalau live. Oh, kenapa nggak live? Pernah waktu itu aku live setengah hari. Itu udah capek bang. Oh, udah capek. Karena gini, ternyata TikTok tuh kalau kita pengen dapat yang gede, kita harus konsisten. Oke. Nah, jadi nggak bisa seminggu sekali, nggak bisa. Harus per hari. Makanya kalau buat drum aku main terus mah mati juga kata aku mah. Iya. Ya kecuali lagunya lagu pop kan, lagu-lagu santai, lagu-lagu melo. Oke lah aku mainin berapa jam gitu kan. Ini kan lagu popang semua Iya. bang. Yang request juga, bang lagu ini. Anjir kata gue kan, lagu ini aku ngos-ngosan loh kata aku. Karena bikinnya 4 jam, 5 jam. Iya, dan itu juga nggak latihan. Aku juga nggak tahu lagu siapa kan, orang random aja request kan bang. Random lagu ini. Udah, tar dulu. Itu request masih banyak gitu. Bang yang nonton, aku pertama kali live tuh ada 5.000 gitu. Terkaget tuh. Karena di TikTok udah rame kan, udah ratusan ribu yang follow kan gitu. Pas live pertama, langsung 5.000 orang. Dan alhamdulillah dapat berlian seharga 200.000. Alhamdulillah ya. Iya. Gitu. Coba ya nggak ekspekt aja sampai sekarang aku nggak ekspektasi kayak orang bisa dapat puluhan juta di TikTok. Aku belum dapat rumusnya. Ya mungkin kalau dia konsisten sih mungkin aja. Ini kan mainnya sendiri nih, Iya. drum aja. Terus kenapa nggak ngebentuk band, udah langsung tampil atau gimana? Kalau aku sih belum siapnya gini bang, karena menyatukan ego
2 atau 3 orang, 4 orang, 5 orang susah bang. Kecuali kita emang datangnya gini loh. Ah, lo kok gua banget ya? Ah, oke aja sih, aku bikin band gitu. Tapi kalau buat nyatuin, gua maunya musiknya kayak gini loh. Gua masuk nggak bener itu mah. Nggak mau. Tapi kalau gua gitar, gua megang gitar ya. Gua drum, gua megang drum ya. Gua vokal, gua megang vokal. Ya udah. Kita kolaborasi, jatuhnya kolaborasi, bukan bikin band. Iya. Lebih kolaborasi. Ya, Jamming ya. Jamming dan terbentuk band, ya alhamdulillah gitu aja sih bang. Ya sampai sekarang juga masih ngulik-ngulik, masih banyak sih kayak teman-teman yang ngajak gitu. Ya udah kita coba-coba aja. Mana tahu jadi band, ya nggak tahu juga gitu. Cuma ya follower ngarapin itu. Aku bikin band sama si A, bikin band sama si B. Waktu-waktunya gimana? Dulu juga pernah ada tawaran. Jadi si band punk itu udah sering manggung ke luar negeri. Keren. Karena posisi itu anak baru lahir, Bang. Apa? Anak baru lahir. Oke. Jadi beban kan jadinya. Ini baru lahir nih dan aku juga udah biasa di rumah nih. Tahu-taunya aku tinggal di berdua nih. Kacau. Diamanin dulu lah gitu. Yang penting aku ngonten aja dulu sambil naikin nama gitu kan. Ya kalau bandnya terbantu gara-gara aku alhamdulillah atau akunya terbantu gara-gara band juga alhamdulillah gitu. Jadi saling-saling aja. Iya. Aku nggak beranggapan aku keren atau aku terkenal atau gimana. Sampai sekarang juga follower juga bakalan tahu gimana aku gitu. Semua chat juga, semua DM juga, semua komentar juga ya pada tahu, pasti dibales. Mau jelek mau buruk juga dibales. Bang, tempo lo nggak bagus, ya udah besok aku bagusin ya, udah gitu doang. Tapi kan biasanya cara menjawabnya itu, kalau kita baperan nanti ngeganggu kita juga sih. Kalau aku udah keras di dunia skateboard bang. Oke, bagus tuh kata-kata. Karena udah keras di dunia skateboard. Skateboard tuh lebih keras. Itu langsung bukan ngejelekin, matiin karakter. Gampang banget ngomongin anak-anak skateboard itu di belakang. Jadi misalnya kita ngomong nih ke si A nih, yang paling berpengaruh lah di komunitas itu. Si A tuh bakal ngomong semuanya, ya udah kita disingkirin. Karena kita nggak ngapa-ngapain. Cuma kita bermasalah sama satu orang. Gitu aja. Emang susahnya gitu. Makanya aku kalau ada komenan gratis, komen negatif tadi kata abang kan, ya biasa aja sih. Ketemu orangnya juga enggak gitu kan. Nggak baperan ya? Nggak baperan aku ngomong. Karena aku paham juga, karena aku posisinya baru kan 2020 kan main drum kan. Ya wajar aja sih. Masih ada yang ketinggalan atau masih ada yang ketukannya sama atau masih ada yang kayak monoton gitu kan. Ya aku sampai sekarang juga masih belajar sambil konten gitu. Kalau disuruh pilih main skateboard atau jadi drummer? Dalam hati aku skateboard loh. Terus nanti nggak main drum lagi dong? Skateboard hati. Kalau drum lebih kehidupan. Karena kan kehidupan tuh kayak musik. Begitu ya. Ada ritmenya kan kehidupan. Ada naik turun, ada naik. Kalau skateboard tuh lebih ke hati sih. Karena aku bikin trik apa nih? Kalau aku nggak dari hati nggak bakalan muter itu papan, Bang. Betul. Nggak bakalan muter itu. Tapi setiap masih main skateboard kan? Masih sekali-sekali dan rencananya juga kemarin juga baru ngajakin anak ngeliatin aku main. Papa main skateboard gitu. Pengen liatin dia aja. Mau dia main mau enggak ya terserah dia gitu. Yang penting ngeliatin ini hobi bapak loh gitu. Kan istilahnya kalau kita ngeliatin bapaknya gini kan, kalau anak-anak ukuran kecil kan ngeliat bapaknya masih hero. Iya. Masih ngikutin bang. Apalagi sekarang juga main drum, dia ngikutin main drum. Itu kalau aku lagi sama temen tuh konten tuh, dia mukul-mukul pintu itu. Bapak main drum gitu. Ya udah, aku break dulu studio karena aku ngerokok di studio gitu kan. Break dulu studio berapa jam, hidupin AC dulu sampai pure lah ruangan. Baru dia masuk. Karena aku nggak mau juga istilahnya ya ngerokok juga nggak baik, tapi ya gimana, nggak ngerokok aku nggak muter, otak aku betul. Cuma nggak alasan sih sebenarnya, cuma karena udah faktor tadi dopaminnya dari rokok. Gitu. Jadi kalau aku nggak ngerokok tuh, apalagi kan banyak yang komen juga tuh di YouTube katanya gini kan, bang kenapa sih harus ngerokok? Karena posisinya gini, aku ngoteknya bukan sekali loh. Itu ngoteknya udah berapa kali itu. Ya gimana nggak stres, betul. Gimana nggak ngopi gitu, sampai ada yang bilang bang itu kopi sponsor, enggak. Itu udah capek aja duduk itu. Gitu. Kang,
pesan-pesannya buat anak muda yang pengen konten atau main drum lah. Apa sih? Kalau aku lebih jatuhnya sih bukan main drum, lebih konten ya. Lebih konten. Konten aja ya. Kalau drum itu tergantung masing-masing. Iya. Gitu. Kalau konten nih ilmu aku sih yang aku istilahnya aku pikirin waktu aku awal sampai sekarang nih. Konsisten, tapi konsistennya bukan konsisten yang tanda kutip kayak orang-orang bilang. Lu sering posting gini-gini, konsisten posting gini-gini bakal rame. Enggak. Kamera, cara pengambilan, angle, dan masa di waktu momen itu. Jadi kalau lu ngonten misalnya ngonten lagunya lagu punk, ternyata momen di hari itu punk, ya naik. Karena dia berkaitan. Jadi kalau aku lihat algoritma itu dia berkaitan. Kalau sekarang lagi musik pemilu itu pemilu semua itu. Jadi lagu pemilu dipakai ya? Aku rencananya kemarin ngikutin juga, pengen lagu pemilu apa gitu kan, coba nggak ranah aku kan aku udah ngerti politik kan aku. Ya itu aja sih. Itu aja ya. Lebih konsisten ngikutin zaman. Ya kayak misalnya sekarang orang pakai kamera apa nih? Ya usahain lah pakai kamera itu gitu. Ya emang kata orang sih kamera nggak seutuhnya lah buat konten gitu kan. Kata orang pakai HP juga bisa, ya tetap aja kalau orang ngelihat kameranya bagus ya bagus-bagus aja. Oke. Ya aku juga kayak aku main drum nih jelek gitu. Ya aku istilahnya gini, nutup kekurangan dengan kelebihan. Betul. Aku bagusin di kamera, aku bagusin di angle, biarpun main aku masih belajar lah sampai sekarang. Dibilang jelek ya kata orang nggak jelek juga. Nanti aku dimarahin apa main gitu bilang jelek gitu kan. Jadi istilahnya merendah nih gitu. Ya lebih kayak lagi belajar, ya sekarang lagi belajar mainnya kurang-kurang bagus, ya ditutup dengan kamera yang bagus gitu. Oke. Kang, makasih sudah mampir ke sini. Sama-sama Bang Zaki. Gitu. Aku gak nyangka juga bisa ketemu Bang Zaki. Saya mah santai. Mau ketemu Kang Angga dari tahun lalu nih gitu kan. Iya, dari kemarin juga iya Bang Zaki udah ngotak-ngotakin ya. Iya. Ya Bang Zaki juga ya tahu lah. Iya. Ya, masih banyak kalau aku mah cuma ngebuk-ngebuk drum doang. Ya alhamdulillah dapat waktu lah. Dapat waktu. Guys, nih terima kasih nih Kang Angga sudah mampir sini. Sama-sama. Selesai udah nih podcast kita guys. Jadi semoga banyak manfaat dan see you di next episode guys. Bye. Wassalam. Makasih Kang. Sehat dan sukses selalu. Sama-sama Bang Zaki.